A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan hari Ahad pagi ini yang begitu cerah ya di Yogyakarta. Kembali saya Coach Muhammad Mufti membersamai teman-teman, sahabatku, saudaraku seiman sesurga yang insyaallah mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat Allah yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, kita akan sharing-sharing ya di hari Ahad ini. Daripada teman-teman mungkin jalan-jalan di luaran sana, atau mungkin bolehlah sambil jalan-jalan begitu ya. Kita di sini akan sharing ya, sharing tentang berbagai macam masalah kehidupan yang teman-teman hadapi, dan kita akan menjemput solusinya. Kita akan menyambut solusinya, menyambut keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman, kita akan memulai ya terapi Al-Quran. Insyaallah nanti sekitar jam 7.30 ya. Sekitar jam 7.30 kita akan terapi Al-Quran yang insyaallah akan memberikan manfaat ya buat teman-teman semuanya, buat keluarga teman-teman, untuk dalam rangka menyambut keajaiban ya. Jadi silakan teman-teman semuanya. Kalau Ahadnya jam agak mundur. Iya, sebetulnya seharusnya jam 6 ya tadi. Tapi karena saya tadi agak kurang fit ya. Bangun kok agak sedikit sakit kepala ya. Jadi agak mundur. Ini alhamdulillah sudah agak mendingan. Sudah mulai sembuh. Jadi saya agak mundur. Seharusnya Ahad itu jam 6 ya. Seharusnya Ahad sekitar jam 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang baru saja bergabung ya. Kita akan sharing-sharing teman-teman tentang berbagai macam masalah kehidupan yang teman-teman hadapi ya. Yang belum bergabung ya, belum bergabung di grup, silakan bisa isi form yang ada di pojok kiri bawah ya. Bisa isi form yang ada di pojok kiri bawah. Baik, sambil menunggu saudara kita yang lain, ya, sambil menunggu saudara kita yang lain, silakan teman-teman bisa dibantu tap-tap layar, yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya, akan sangat bermanfaat untuk bisa agar tayangan ini bisa di-share lebih banyak orang ya oleh TikTok. Jadi sistem tap layar ini akan di-share oleh TikTok agar bisa ditonton lebih banyak orang. Sehingga teman-teman akan mendapatkan pahala jariahnya, aliran pahala jariah yang insya Allah nanti akan terus mengalir ya selama ya teman-teman kita yang menonton tayangan ini mendapatkan manfaat. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman. Iya, waalaikumsalam. Yang terlambat saya ya, saya terlambat ini, baru saja online. Ya, tadinya rencananya tidak akan live ya, tapi kok sayang sekali waktunya kalau tidak digunakan untuk live. Mungkin barangkali banyak teman-teman yang membutuhkan bantuan terapi, akhirnya saya putuskan untuk live ya, karena kondisi yang kurang fit. Tapi alhamdulillah Allah sudah sembuhkan. Saya sedang sakit stroke, gimana caranya biar badan tidak terasa kaku? Nah, kalau yang sakit
stroke ya, kemudian butuh perawatan, butuh terapi yang cukup intensif ya, itu silakan teman-teman DM ya. Silakan teman-teman DM. Nanti insya Allah kita akan dampingi sampai teman-teman membaik. Doakan GERD tiap hari kambuh. Nah, kalau GERD ini, pokoknya teman-teman begini ya. Bagi yang merasakan kondisi badannya kurang fit, silakan dicek. Pertama, kita selalu merekomendasikan medis ya. Kita selalu merekomendasikan medis. Nah, kalau secara medis itu dicek ternyata tidak ketemu apa yang teman-teman rasakan. Semuanya baik ya, karena seringkali banyak ya teman-teman yang merasakan nggak karu-karuan badannya sudah rasanya sakit inilah, sakit itu, sakit kepala, kemudian sesak nafas, kemudian asam lambung, seolah seperti asam lambung ya. Terus kemudian badan pegel-pegel semua, dan seterusnya. Tapi ternyata dicek ke dokter, tidak ketemu sakitnya. Nah, maka ini insya Allah kita akan bantu dengan terapi Al-Quran. Tapi walaupun misalkan secara medis ternyata ketemu sakitnya, insya Allah Al-Quran juga akan bisa memberikan kesembuhan atas izin Allah. Ya, dengan izin Allah, Al-Quran bisa menjadi perantara kesembuhan. Gitu ya. Nah, karena nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa. Nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa. Iya, ada dua terapi, ada dua akun ya, ada dua akun terapi langit yang live ya. Tapi satunya itu sebetulnya akan membahas tentang bisnis, tentang bagaimana kita membangun usaha. Nah, yang akun terapi langit itu yang kita gunakan untuk membahas tentang konflik rumah tangga dan masalah penyakit. Begitu ya. Akhir-akhir ini badan kurang sehat pada sakit semenjak cuaca dingin tidak seperti biasa. Ya, teman-teman jaga kesehatan ya, jaga iman dan jaga imun nih. Ada dua yang harus teman-teman jaga, iman dan imun. Iman kita jaga, imun kita jaga ya. Agar teman-teman bisa aktivitas seperti biasa, agar teman-teman bisa terus ya memberikan manfaat bagi banyak orang. Kita insya Allah jam 7.30 lah ya. 10 menit lagi kita akan bantu terapi Al-Quran. Bukan ya, yang satunya ini beneran ya. Ada dua akun. Jadi saya pakai HP atas bawah ya. Ini satu HP di atas, satu HP di bawah nih. Nah, nanti akan saya bagi sebetulnya. Jadi yang saya mau garap, saya mau memberikan layanan. Yang pertama adalah terapi langit itu cangkupannya. Yang pertama adalah memberikan layanan bagi teman-teman yang bermasalah rumah tangga. Terus kemudian yang bermasalah dengan kesehatannya. Ya, ini akan saya bahas di akun terapi langit. Terus kemudian ada masalah tentang bisnis ya, tentang bisnis, membangun bisnis, lunas hutang. Nah, itu nanti akan dibahas di akun Coach Mufti ya, ada akun satu lagi Coach Mufti. Terus kemudian ada satu lagi permasalahan yang akan saya bahas itu tentang program hamil dan tentang masalah anak. Itu nanti saya siapkan satu akun lagi. Jadi nanti harus saya pisah ya. Nanti saya pisah di 3 akun gitu ya. Kalau berhalangan masih bisa mengikuti terapi. Kalau sedang berhalangan tidak jadi masalah, silakan siapkan air ya. Siapkan air dan kita akan terapi sekitar 10 menit lagi. Terapi 10 menit lagi. Kalau gula tinggi itu nanti insya Allah dengan ini ya, dengan beberapa bantuan herbal. Terus kemudian untuk sementara tetap dengan terapi Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran ini bisa untuk perantara semua keluhan. Al-Quran ini bisa untuk perantara semua keluhan. Siapa di sini yang sudah berkali-kali ikut terapi tetapi masih reaksi? Yang tadi malam ikut terapi jam
20 yang sampai hari ini, sampai pagi ini masih pusing? Ada mungkin teman-teman? Ya. Silakan nanti bisa nyiapkan air ya. Tiap ikut pasti ngantuk. Nah, yang ngantuk ini, yang ngantuk waspada ya. Yang ngantuk itu merupakan reaksi. Jadi bukan ngantuk karena kondisi kurang tidur, atau kalau malam ini misalkan sudah malam ya wajar ngantuk. Bukan, ngantuknya itu beda. Dan yang aneh ketika teman-teman selesai nonton live, itu pasti matanya seger lagi. Ya nggak kira-kira? Kenapa ketika menyimak tayangan live itu ngantuk, dan setelah tayangan live TikToknya ini selesai, teman-teman nggak ngantuk lagi? Ya kan? Nah itu teman-teman perlu waspada ya. Kemungkinan ada gangguan di situ ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ini ya, mempraktekkan terapi Al-Quran jam 7:30 nanti, sekitar 10 menit lagi, kita akan banyak membahas tentang kehidupan kita ya. Jadi teman-teman, silakan kita hari ini introspeksi bersama ya. Kita introspeksi tentang banyaknya perbuatan yang mungkin sering kita lakukan. Ya, kita timbang diri kita. Jadi kita harus menimbang apakah perbuatan baik yang kita lakukan dengan perbuatan buruk yang kita lakukan ini lebih banyak yang mana. Nah, karena perbuatan dosa ini pasti akan memberikan efek kepada kita. Walaupun tidak selamanya perbuatan dosa itu akan jadi sebuah penyakit ya, tetapi nanti akan menjadi sebuah kerugian. Kalaupun kita baik-baik saja di dunia ini, ya, merasa baik-baik saja karena perbuatan dosa, ini pasti akan ada sesuatu yang merugikan kita. Contoh misalkan ketika kita berbuat zolim ya, berbuat zolim kepada orang lain, kemudian suudzon misalkan ya, kita berpikir buruk kepada orang lain, terus kemudian kita merasa baik-baik saja. Saya sering mikir negatif kok, tapi kehidupan saya baik-baik saja, misalkan ya. Terus kemudian kita misalkan tidak membaca Al-Quran, terus kemudian jarang sholat, sering menunda sholat. Saya baik-baik saja kok. Sering menunda sholat, saya baik-baik saja begitu. Badannya sehat, terus kemudian keluarganya harmonis misalkan ya. Malah justru aliran pahala, aliran rizkinya ya, aliran rizkinya begitu lancar. Kemudian ingin apa, kemudian begitu mudah didapatkan. Maka hati-hati teman-teman ya. Bisa jadi ini adalah istidraj ya, istidraj yang sengaja Allah kemudian biarkan kita, bahkan kemudian berikan kita limpahan rezeki yang begitu dahsyat, misalkan keluarga yang baik-baik saja. Agar apa? Agar tujuannya kita semakin jauh terjerumus di dalam kemaksiatan. Nah, maka hati-hati teman-teman kalau yang merasa baik-baik saja kehidupan kita ya, padahal kita jauh dari Allah, tidak pernah bertakwa kepada Allah, malah justru apa yang kita inginkan selalu didapatkan. Maka hati-hati teman-teman, hati-hati betul ya. Zaman dahulu ya, ketika sahabat itu merasa tidak ada ujian, kehidupannya baik-baik saja, itu mereka takut luar biasa. Mereka ketakutan, khawatir. Jangan-jangan ini Allah sedang justru memberikan ujiannya ketika kehidupan baik-baik saja. Nah sebaliknya, teman-teman ketika merasakan banyak ujian yang dirasakan sekarang, ya, jangan kemudian berpikir, ini jangan-jangan Allah benci kepada saya. Jangan-jangan ya Allah sedang murka kepada saya. Nah semalam sudah kita bahas ya, 2 sayap kebijaksanaan ini sebagai penting persiapan ya, persiapan kita untuk bisa
tuntas di dalam terapi nanti Al-Quran. Ya, terapi Al-Quran ini adalah terapi jiwa, teman-teman. Terapi jiwa. Jadi yang kita terapi adalah hati kita, jiwa kita, gitu ya. Hati kita, jiwa kita. Nah, kita makanya introspeksi. Paling penting itu introspeksi, teman-teman. Kita introspeksi bareng, gitu ya. Ada dosa-dosa yang barangkali sudah kita kerjakan. Ada perbuatan zalim yang barangkali sering kita lakukan. Maka mari pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama ya merenung. Kalau misalkan sendiri itu teman-teman pas kondisi sunyi ya, itu biasanya banyak ingat sesuatu yang sering kita lakukan ya. Makanya teman-teman sesekali ya kita merenung, bukan hanya sesekali sih, seharusnya rutin, secara rutin. Setiap malam sebelum tidur ya kita merenung tuh. Sehari ini, satu hari ini apa yang sudah saya lakukan ya. Jangan-jangan saya banyak menzolimi banyak orang gitu kan. Nah saudaraku yang dirindukan surganya Allah, silakan ya. Yang belum ambil air wudhu segera siapkan 5 menit lagi kita akan terapi Al-Quran. Betul, mengisi dengan pikiran positif. 5 menit lagi kita akan terapi Al-Quran teman-teman. Yang belum ambil air wudhu silakan. Terus kemudian yang belum siapkan air putih silakan. Sedang halangan boleh ya. Yang sedang berhalangan boleh silakan. Mau tanya kalau pergi haji kita harus nabung, tiba-tiba saudara kesusahan. Harus apa? Silakan bisa, kalau sedang nabung ya. Nah, lihat tabungannya sudah berapa, terus saudara kesusahan seperti apa. Kalau tabungan haji ini kan, nah lewat, apakah ditabung lewat bank atau ditabung di rumah? Ya, atau lewat lembaga khusus atau nabung di rumah. Kalau yang sebetulnya yang paling utama adalah membantu ya. Jadi tetap nanti membantu saudara dulu, tapi kan tidak kemudian harus semuanya dihabiskan. Ya kan, misalkan tabungannya sudah terkumpul berapa tuh? 50 juta atau 100 juta. Kebetulan saudara kesusahan, kan tidak mungkin kemudian dibantu semuanya, ya. Jadi tetap dua-duanya diutamakan. Tetap nabung untuk haji dan saudaranya dibantu itu. Boleh menyiapkan garam, boleh ya, nanti siapkan dicampurkan ke segelas air tapi tidak untuk diminum ya. Air garam yang selalu disediakan selalu dipakai untuk mandi setiap hari, boleh ya. Silakan air garam yang sudah disiapkan nanti dicampurkan ke air, diaduk, kemudian dipakai untuk mandi. Kita sering bantu tapi seperti kewajiban. Nah, jadi gini, kalau kita sering membantu orang ya, terus kemudian apalagi itu saudara sendiri, lihat kapasitas dan kemampuan dia. Kalau misalkan dia masih muda, masih kemudian siap untuk bekerja, jangan kemudian terus-menerus memberikan ini ikannya atau umpan ya. Karena ini justru seringkali kita malah dimanfaatkan ya teman-teman. Ini bukan dalam rangka ngajari suudzon, bukan, tetapi begini, lihat kondisinya. Karena ada orang yang kemudian mereka ini tidak mau mengerti kondisi dan malah justru memanfaatkan. Ya, boleh membantu silakan secara rutin, tapi jangan kemudian membuat dia malah melemah. Gitu ya. Jangan membuat dia malah melemah terus kemudian apalagi dia mungkin seorang laki-laki, kalau seorang perempuan mungkin yang harus dinafkahi oleh suaminya itu lain ceritanya begitu ya. Kalau yang kita bantu ini adalah laki-laki terus kemudian sementara dia masih punya tenaga untuk bekerja, masih punya tenaga untuk mencari nafkah, maka dibantu secukupnya. Ya, sementara banyak orang yang bisa kita bantu. Nah, seringkali bantuan kita malah dimanfaatkan ya oleh orang lain. Jadi lihat konteksnya dulu. Kecuali kalau memang kondisinya sudah ini ada uzur, ada halangan, dia sakit keras, tidak bisa, misalkan tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di tempat tidur, ya. Ini lain ceritanya. Ya, ini wajib kita bantu kalau itu adalah saudara kita. Begitu teman-teman. Ya kan, banyak yang
Banyak yang mengalami, seringkali ketika kita sudah memberikan bantuan, malah dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan terus-menerus. Dan seringkali malah bantuan kita kurang dihargai. Ya, bantuan kita kurang dihargai. Kalau yang sedang program hamil, ya, insya Allah nanti kita bantu setiap hari. Silakan teman-teman yang sedang program hamil, boleh simak tayangan ini, kita akan bantu dengan terapi. Alhamdulillah saya sudah mendirikan komunitas garis 2 dengan doa. Namanya komunitas garis 2 dengan doa. Sejak 2018 sudah ribuan yang berhasil positif. Alhamdulillah. Ya. Silakan nanti teman-teman simak secara rutin ya. Tayangan live-nya pagi itu harusnya jam 6. Ini tadi terlambat jam 7. Terus kemudian ya siap yang sedang jualan mudah-mudahan laris. Pinggiran semrawut karena mikirin anak. Anaknya kenapa nih, Kak? Anaknya kenapa? Kalau anaknya misalkan susah dinasehati, susah diberikan saran, ya ngeyelan dan seterusnya, insya Allah nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas di akun khusus. Dan nanti sekitar jam 8 ya. Jam 8. Siapa yang di sini berminat mendapatkan penghasilan tambahan? Siapa di sini yang berminat untuk bisa melunasi hutangnya? Insya Allah nanti kita bahas jam 8. Ya. Jam 8 sampai setengah 9. Begitu ya, teman-teman. Simak tayangan ini, jam 8 kita akan bahas tentang, setelah ruqyah ini tentunya ya, kita akan bahas tentang bagaimana cara melunasi hutang. Ada yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang? Yang punya hutang silakan tulis komentar saya begitu. Sebetulnya nggak usah komentar sih, kelihatan dari foto profilnya gitu ya. Penuh tekanan hidup begitu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya banyak bercanda karena saya ingin mengajak teman-teman itu bahagia. Saya ingin mengajak teman-teman bahagia. Mohon kalau ada salah kata saya jangan diambil hati. Jadi biar teman-teman bahagia dulu untuk biaya sekolah siap ya. Ternyata banyak yang membutuhkan bantuan. Nah, sebelum kita nanti bahas tentang bagaimana cara melunasi hutang, bagaimana cara agar mendapatkan penghasilan tambahan, ya. Nah, kita fokus dulu. Oh, ini sudah jam 7.30 ya. Oke, kasih waktu 5 menit lagi ya. Kasih waktu 5 menit lagi. Sebentar, saya mau membahas sesuatu yang sangat penting sekali, teman-teman. Saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi, kita kan tiap hari itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa ya, teman-teman ya. Tidak akan pernah dari yang namanya dosa bisa kita lepas. Walaupun dosa itu setelah kita kerjakan bisa kemudian kita bertobat kepada Allah. Nah, dosa inilah yang kemudian akan menghalangi rizki. Dosa yang kita kerjakan akan menghalangi rizki, bisa kemudian menjadi sebuah penyakit, bisa kemudian menjadi penyebab retaknya rumah tangga yang sudah lama kita bangun. Maka teman-teman hati-hati dengan yang namanya dosa. Nah, ternyata di dunia ini ada 3 induk dosa ya. 3 induk dosa yang menjadi perbuatan dosa yang pertama kali dilakukan di dunia ini. Nah, teman-teman waspada 3 induk dosa ini ya. 3 induk dosa yang pertama kali dilakukan di jagat raya semesta ini. Apa saja yang pertama? Nah, kalau 3 induk dosa ini kita bisa waspada dan bisa kita jauhi, bisa kita singkirkan, maka insya Allah teman-teman akan selamat ya dari perbuatan dosa yang lain. Apa induk dosa yang pertama? Yang pertama adalah dilakukan oleh iblis ya. Dosa yang pertama kali dilakukan di jagat raya ini adalah dilakukan oleh iblis. Nah, ketika Allah perintahkan jin, kemudian dan para malaikat bersujud kepada manusia, yaitu Adam. Malaikat mengikuti apa yang Allah perintahkan. Tapi siapa yang membangkang? Iblis. Ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah. Iblis ini membangkang, enggan, ya. Dia menyombongkan diri. Dia termasuk makhluk kafir yang membangkang kepada Allah. Maka
induk dosa yang pertama yang harus teman-teman waspadai dan teman-teman harus jauhi adalah kesombongan. Pertama, ya. Gara-gara sombong, banyak orang tidak mau mendapatkan hidayah, menolak nasihat. Gara-gara sombong, ya, orang-orang jadi ujub diri, bangga terhadap diri sendiri, yang akan bisa menghancurkan amal perbuatan. Terus kemudian gara-gara sombong, ya, orang ini akan dia tersesat semakin jauh, tidak mendapatkan hidayah Allah. Maka hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan ini merupakan sebuah induk dosa. Induk dosa artinya dosa yang pertama kali dilakukan di jagat raya. Definisi sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ya, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ini definisi dari sombong. Terapi Al-Quran 5 menit lagi insya Allah. Terus kemudian, dosa yang kedua yang dilakukan pertama kali di jagat raya ini. Ya, yang dilakukan pertama kali di jagat raya ini adalah ketika setan berhasil membisikkan kepada Nabi Adam untuk mendekati pohon larangan di surga. Ini apa kira-kira penyebabnya? Karena ada sifat hirsun, ya, tamak, ada sifat rakus. Betapa banyak segala sesuatu yang ada di surga waktu itu sudah Allah izinkan untuk dimakan, untuk dinikmati sebagai sebuah fasilitas yang ada di surga untuk Nabi Adam, ya. Tapi kemudian ada satu, ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Kata Allah menyampaikan kepada Adam, semua boleh kecuali satu hal. Semua boleh kecuali satu hal. Larangan ini apa? Mendekati pohon larangan, yang mungkin kita sering mendengarnya adalah pohon khuldi, ya. Sebetulnya tidak ada satu riwayat yang kemudian menyebutkan itu adalah pohon khuldi, ya. Yang paling tepat adalah pohon larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya, jangan mendekati satu pohon larangan. Nah, tetapi seringkali, nah ini tabiat manusianya. Ketika kita dilarang sesuatu, kita malah penasaran, ya kan? Nah, ini tabiat manusia. Ketika yang diperbolehkan begitu banyak, yang dilarang hanya satu. Tapi justru yang dilarang inilah yang kemudian membuat penasaran. Nah, kemudian disitulah setan masuk, bisikan setan masuk. Kenapa kamu dilarang untuk mendekati itu? Karena kalau kamu memakan buahnya, kamu akan kekal di sini. Kamu akan kekal di surga. Ayo dimakan. Nah, bisikan setan itu kemudian memancing, ya, rasa rakus atau hirsun. Nah, ini hati-hati. Ini dosa yang harus kita hindari. Karena ini menjadi induk dosa. Dosa yang pertama kali dikerjakan, ya, di jagat raya ini. Gara-gara rakus, orang bisa korupsi, ya kan? Gara-gara rakus, orang bisa mengambil harta yang bukan miliknya. Bisa merampok, bisa mencuri, kemudian mengambil hak orang lain, gitu. Nah, terus kemudian, apa induk dosa yang ketiga? Induk dosa yang ketiga yang pertama kali dikerjakan di dunia ini adalah ketika terjadi pertumpahan darah, ya, antara Habil dan Qabil, anak dari Nabiullah, ya, Adam alaihissalam. Nah, ada satu yang kemudian saling iri, ya, satunya kurbannya diterima, satunya tidak. Kemudian satunya mendapatkan istri yang menarik, yang cantik, dan kemudian iri, memicu pembunuhan. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena rasa iri, dengki. Nah, maka inilah, ya, induk dosa yang ketiga yang pertama kali dikerjakan. Nah, maka teman-teman, induk dosa ini yang harus kita jauhi, ya. Yang pertama adalah kesombongan yang dikerjakan oleh iblis. Jangan sampai kemudian kita memiliki sifat sombong. Kemudian yang kedua, hirsun, ya. Hirsun ini adalah rakus, tamak. Kerakusan ini kita bisa menumpuk harta yang begitu banyak, lupa sedekah, lupa zakat. Kemudian yang ketiga adalah iri, dengki. Dengan iri, dengki ini kita akan bisa termasuk mengambil harta orang lain, ya. Kita ingin nikmat orang lain itu hilang. Nah, maka teman-teman,
ketika kita bisa menjauhi 3 dosa itu, insya Allah ya, kehidupan kita akan semakin tenang, kehidupan kita akan berubah, Allah rubah ya dengan keajaibannya. Ketinggalan, ini belum mulai kita ya. Saya yang terlambat untuk live gitu. Baik teman-teman, kita akan mulai saja ya. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana melunasi hutang. Bagaimana melunasi hutang ya, termasuk nanti kita mungkin ya spill sedikit-sedikit ya tentang pembahasan soal anak. Jadi insya Allah nanti untuk pembahasan anak berkebutuhan khusus, anak yang kecanduan gadget ya, kita sambil nanti selipkan begitu. Jadi temanya campuran saja ya. Karena di sini ternyata banyak sekali yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus begitu ya. Kemudian anak yang sulit dinasehatin, kemudian kecanduan gadget dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Mari kita mulai ya terapi pada kesempatan pagi ini. Anak yang belum dapat jodoh, ya termasuk ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Sudah siap wudhu semuanya ya? Sudah siap wudhu, terus kemudian sudah menghadap kiblat, sudah siapkan air putih, ya. Yang belum menurunkan gambar foto, ya, yang belum menurunkan foto-foto di rumah, silakan diturunkan, silakan ditutup. Kalau sedang halangan boleh. Kalau sedang halangan boleh mengikuti terapi ini, silakan ya. Kalau sedang berhalangan boleh mengikuti terapi ini. Yang punya anak berkebutuhan khusus, silakan follow dulu. Nanti akan kita informasikan satu akun yang akan digunakan untuk membahas fokus tentang anak. Kalau jodoh untuk anak, silakan anaknya yang langsung mengikuti terapi, tidak bisa diwakilkan dengan ibunya. Ya, silakan anaknya yang disarankan untuk mengikuti terapinya. Belum mandi nggak apa-apa, ya. Belum mandi tidak jadi masalah, nggak harus mandi dulu. Yang sedang halangan, ya perlu wudhu, silakan tetap berwudhu ya. Tetap berwudhu. Silakan yang sedang berhalangan tetap berwudhu. Tetap berwudhu, terus kemudian langsung simak tayangan ini, dikeraskan silakan teman-teman ya. Dikeraskan volumenya. Ya, insya Allah nanti kita bantu bagi teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus, di follow dulu. Kita akan bantu dengan terapi Al-Quran. Susah menasihatin anak. Nah, habis ini akan kita bahas. Ya, akan kita bahas 2 hal nih. Tentang melunasi hutang, membangun bisnis, dan nanti kita akan bahas sesekali tentang anak. Itu ya. Jadi topiknya campur. Baik teman-teman, karena sudah jam 7.42, kita posisi ya tangan seperti berdoa seperti ini. Ya, posisikan tangan seperti berdoa. Kita akan mengikrarkan ya, seperti biasa, kita akan mengikrarkan ikrar pemutus ikatan jin atau sihir. Caranya adalah dengan diucapkan. Jadi teman-teman jangan berpikir, kok cuma sekedar diucapkan. Hati-hati ya. Ucapan ini bukan sesuatu yang main-main. Ucapan ini adalah bisa mengandung sebuah kekuatan atas izin Allah. Dan segala macam di dunia ini itu berawal dari ucapan. Ya. Misalkan contoh, kita untuk masuk Islam, bukankah harus mengucapkan syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukankah ini ucapan? Terus kemudian orang yang keluar dari Islam itu juga dari ucapan. Tidak lagi percaya Allah, begitu ya. Terus kemudian akad nikah itu kan dari ucapan. Demikian juga perceraian, itu dengan ucapan. Dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali kemudian yang ucapan ini mengandung makna luar biasa, dan ucapan ini bisa menzolimi orang, bisa menyakiti orang, bisa juga menjadikan orang tersanjung. Bisa juga bikin orang tersinggung. Bisa juga ada pembunuhan yang hanya dikarenakan ucapan. Nah, maka mari kita cara bertobat karena ucapan. Ya, banyak istighfar, terus kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Gitu ya. Tapi kalau menyinggung orang lain, teman-teman wajib minta maaf ya. Kalau hubungannya dengan orang lain, teman-teman
wajib minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Gitu ya. Kalau belum nikah tapi sudah menyebut istri, nah ini ya tidak di ini ya. Ini jelas-jelas perbuatan yang dilarang ya. Kita mulai dulu ya terapi ya. Nanti kita lanjut tanya jawabnya. Mari ikuti apa yang saya ucapkan, ditirukan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Latif, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Jabbar, Ya Azim, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Matin, Ya Nur, Ya Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, penggenggam alam semesta. Ya Allah Tuhanku, penguasa setiap jiwa yang mengatur segala kehidupan ini ya Allah. Kami ikhlaskan ya Allah. Kami ridho dengan takdir dan keputusan-Mu ya Allah. Pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini, kami berserah diri kepadamu ya Allah. Mengikrarkan berlepas diri dari segala macam gangguan jin, baik itu jin khodam maupun jin qarin maupun jin nasab, yang apabila selama ini mengganggu kami atau keluarga kami. Ya Allah, jika ada gangguan dari musuh-musuh-Mu ya Allah mengganggu kami atau keluarga kami, jauhkan ya Allah, keluarkan dari badan kami dan jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, dengan melalui perantara bacaan Al-Quran, bacaan ayat-ayat-Mu ya Allah, izinkan kami ya Allah mengikhlaskan diri jika ada sesuatu dalam tubuh kami. Kami ridho sesuatu itu Engkau keluarkan ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar dari badanku. Bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Aku ikhlas engkau keluar. Aku ridho engkau menjauh. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Kemudian tiupkan teman-teman. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian bagi yang hafal ayat kursi, mari kita baca. Kalau yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatuhu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan ya. Kemudian letakkan di dada dan perut kita. Kemudian diusap ya. Silakan diusap. Kita baca sekali lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan, silakan ke badan kita 3 kali. Silakan tarik ke atas ya. Tarik ke atas sampai di tenggorokan, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Kemudian dibatuk-batukkan. Bismillahi Allahu Akbar, keluarlah wahai musuh Allah. Ya, silakan bisa diulangi. Bismillahi Allahu Akbar, keluarlah wahai musuh Allah. Silakan diulangi, ditepuk-tepuk dulu. Bismillahi Allahu Akbar, kemudian ya tarik ke atas, kemudian ucapkan keluar wahai musuh Allah. Seperti itu ya. Dibatuk-batukan silakan. Saya akan bacakan dengan beberapa tambahan ayat. Wahai jin terkutuk musuh Allah, wahai jin kafir, jin munafik yang saat ini mengganggu saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Ya, bukan tempatmu ada di situ. Takutlah kepada Allah, takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkanmu jika kamu tetap ada di dalam tubuh saudara-saudari kami. Keluarlah wahai jin musuh Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang pusing silakan di seperti ini ya, seperti gerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Yang muntah silakan ditepuk-tepuk perutnya, yang mual silakan ditepuk-tepuk, tarik ke atas, kemudian ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan seperti itu. Yang dadanya sesak ya, silakan tepuk-tepuk dadanya, kemudian tarik ke atas sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wahai jin terkutuk yang bertempat, yang bersemayam di dada, di perut saudara-saudari kami, yang ada di dalam aliran darah saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, silakan kamu keluar. Kamu tidak akan sanggup ya menahan panasnya ayat-ayat Allah yang akan membakarmu, yang akan menghancurkanmu. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang kami baca ini, Allah, ayat yang sangat panas membakar musuh-musuhmu, ya Allah, yang tidak mau keluar. Silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar ya, melalui mulut, melalui kepala saudara kami. Silakan kamu keluar. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang di kerongkongan susah keluar, silakan diurut saja begini ya. Diurut kemudian ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya Abdullah. Kemudian dibatuk-batukan. Dibatuk-batukan seperti itu. Itu ya. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yang terasa mengganjal, ada sesuatu yang bergerak, ya ada di sini yang merasakan, silakan diusap sambil ya ucapkan ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah. Ucapkan itu terus menerus. Ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Terus kemudian cabut begini, seperti gerakan mencabut ya, yang dadanya tadi sesak. Yang tangan kanannya silakan ditepuk ya, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Yang sakit bagian kaki, kakinya silakan ditepuk ya, seperti itu. Terus kemudian yang kepalanya pusing silakan dicabut ya. Yang biasa saja nanti ikut secara rutin ya. Ada yang kemudian 5 kali ikut ruqyah itu baru ada reaksi gitu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ud'u tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
War-Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Teman-teman silakan ya, dengarkan ayat saya, baca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian usap ke seluruh badan kita, dari mulai muka ya. Dari mulai muka, kemudian pundak, kemudian ke dada, kemudian tangan, kedua tangan diusap semuanya sampai ke kaki, seperti itu. Kemudian dioles lagi di perut, kemudian tepuk-tepuk, Bismillahi, Allahu Akbar, cabut, ya. Bismillahi, Allahu Akbar, cabut. Terus Bismillahi, Allahu Akbar sambil tarik ke atas, sesekali begitu. Bismillahi, Allahu Akbar. Baik teman-teman, silakan ya. Yang merasa mual, silakan airnya bisa diminum. Bismillah. Yang mual, silakan airnya diminum. Ada yang dadanya masih sesak, masih panas, yang masih muntah-muntah. Alhamdulillah ya, yang sudah terasa ringan. Oke, panas naik ke atas, silakan ya. Silakan di ini ya, diusap seperti ini, diusap. Yang merinding silakan ditepuk-tepuk pundaknya ya. Bismillahi Allahu Akbar, tepuk-tepuk agak keras. Bismillahi Allahu Akbar, keluar musuh Allah ya, perintahkan untuk keluar. Termasuk yang tengkuk ya. Bismillahi Allahu Akbar, ditepuk-tepuk, keluar musuh Allah, cabut. Seperti gerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Belum tergabung grup. Oke, DM. Yang belum gabung grup silakan DM. Yang tangannya gemetar diusap sambil ditepuk ya. Silakan airnya diminum tapi jangan dihabiskan. Sebagian ya, sebagian silakan masukkan ke air untuk mandi. Mulut bergerak sendiri seperti orang mengejek. Nah, hati-hati nih teman-teman ya. Yang masih ada gangguan di dalam tubuhnya, seperti marah, emosi, seperti ketawa ya. Silakan perintahkan. Benar-benar teman-teman konsentrasi ya, fokus. Seperti teman-teman ngomong dengan yang ada makhluk di dalam. Ya, biasanya bersembunyi di aliran darah, kemudian dada dan perut, ya. Tepuk-tepuk, wahai jin dalam tubuhku, ya, silakan ikuti. Yang masih ada reaksi, yang masih ada sesuatu yang ganjal, yang perutnya bergejolak, silakan ditepuk-tepuk, wahai jin dalam tubuhku, kamu keluar. Aku nggak butuh bantuanmu, silakan kamu keluar. Kamu tidak punya kuasa, ya. Nanti akan seluruh badan itu merinding, ya. Dan nanti mual langsung muntah biasanya. Jadi kita harus benar-benar
komunikasi. Ya, karena jin itu bisa diajak komunikasi. Kalau yang ini DM saja ya, langsung DM, silakan ke DM ke akun. Yang belum masuk ke grup silakan DM. Ya, yang belum masuk ke grup silakan DM. Gitu. Tenggorokan sakit. Nah, airnya silakan diminum. Silakan diminum, gitu ya. Silakan diminum. Terus kemudian yang terasa sakit ditepuk ya. Yang terasa sakit silakan ditepuk-tepuk. Yang mau terdaftar di grupnya ini saya sematkan formulir silakan bisa diisi. Saya sematkan formulir, silakan bisa diisi. Hanya 30 detik ya. Hanya 30 detik yang ingin ikut di grup terapi. Di grup terapi. Videonya banyak yang tidak ngerti. Maksudnya gimana tuh? Sakitnya pindah-pindah. Begitu sakit pindah langsung dipegang, ditepuk ya. Begitu pindah ke perut ditepuk, silakan bismillah Allahu akbar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sakitnya pindah-pindah ini biasanya memang jinnya itu pindah-pindah tuh. Jadi langsung saja ditepuk dengan keras. Bismillah Allahu akbar keluar. Bismillah Allahu akbar keluar, seperti itu ya. Bismillah Allahu akbar keluar. Sakitnya bagian mana langsung saja ditepuk. Begitu pindah langsung ditepuk begini. Bismillah Allahu akbar keluar. Ya. Jadi dengan agak keras. Jangan kirim nomor di sini, di DM saja. Ya, di DM, masuk ke DM. Seperti itu. Jangan kirim nomor di sini, nanti nggak kebaca. Betul, ya. Ini akan lanjut, kita akan lanjut sampai mungkin sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 kita akan bahas tentang bisnis, tentang anak. Tapi ini saya sedang jawab dulu pertanyaan tentang ini teman reaksi-reaksi ya. Habis ditepuk pindah ke sini, pindah ke sana. Ya, ini kemungkinan memang masih ada dalam badan teman-teman yang merasakan reaksi agak aneh ya. Jadi yang pindah-pindah itu, yang pindah-pindah silakan masuk ke dalam grupnya, kita bantu lebih intensif ya dengan terapi khusus nanti. Mulai live biasanya saya jam 6 ya biasanya, tapi ini agak terlambat jadi ada rasa bahagia alhamdulillah. Yang masih ada reaksi silakan teman-teman DM ya. Follow dulu akunnya. Terus kemudian nanti akan ada notifikasi begitu ya. Atau bisa DM. Silakan DM. Japri ya. Japri ke inbox-nya. Silakan. Ada tuh klik pesan begitu ya. Nah, termasuk mimpi dikejar manusia itu ada gangguan, ciri-ciri gangguan itu. Masuk ke grup, DM dulu, ya. Atau isi form di sebelah kiri bawah. Isi form di sebelah kiri bawah. Itu. Nanti akan kita masukkan ke dalam grup. Setiap hari saya live jam 6 sampai jam mungkin setengah 9, ya. Malamnya jam 8 WIB. Jam 8 WIB sampai jam setengah 10. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya. Nah, ini tadi saya terlambat ya. Saya terlambat baru on jam 7. Gitu. Nah, kepala sakit silakan ditarik di ubun-ubunnya kayak gini ya. Kemudian gerakan mencabut bismillahi Allahu akbar dengan tenaga, teman-teman. Bismillahi Allahu akbar. Mandi air garam termasuk ruqyah. Ya tergantung garamnya sudah diruqyah belum. Garamnya diruqyah dulu nanti dibacakan ayat Al-Qur'an. Atau kalau yang butuh cara praktis ini teman-teman ya. Bisa kemudian kalau yang membutuhkan garam, yang masih ada gangguan, yang nggak sembuh-sembuh, tiap ruqyah kok reaksi, teman-teman bisa ini ya, coba ikhtiar dengan garam ruqyah. Gitu. Tiba-tiba jengkel, itu ada jin dalam tubuh. Ada jin dalam tubuh, ya. Ada jin di dalam tubuh. Ini bisa ikhtiar dengan mandi air garam. Sebetulnya teman-teman bisa bikin sendiri, silakan, ya. Kalau pingin bikin garam ruqyah sendiri bisa ya, tapi kalau misalkan pingin cara praktisnya ini sudah saya siapkan dan sudah
sudah dibacakan ayat Al-Quran. Ada yang mau barangkali? Ya, kalau yang terkena gangguan penyakit yang kemudian tidak terdeteksi medis, sudah menahun, termasuk yang tadi batuk ya, kemudian garam ruqyah ini untuk keluar saja, tidak untuk dikonsumsi. Ya, ini untuk mandi. Ini hanya untuk mandi saja, gitu ya. Ada yang mau barangkali? Kalau yang mau, kita berikan, coba kita setting ya, semoga ada diskonnya. Kita setting, semoga ada diskonnya. Kalau yang mau nanti akan saya sematkan di keranjang, gitu. Yang diminum, kalau yang diminum pakai ini ya. Ini ramuan ruqyah terapi langit. Ini sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran lengkap, gitu ya. Setelah ini kita bahas tentang bisnis ya. Teman-teman juga bisa ikut menjual ini. Kalau misalkan teman-teman ingin membangun bisnis, ini alhamdulillah laris banget ya. Jadi banyak sekali yang cocok. Ini insya Allah nanti bisa teman-teman ikut jualkan ya. Sebentar saya sematkan dulu. Kalau yang mau kita coba sematkan. Setelah ini kita akan bahas tentang bisnis. Yang mau berbisnis, yang mau melunasi hutang, tetap simak tayangan ini sampai sekitar jam 9. Kita akan bahas tentang bisnis serta urusan anak nanti ya. Sebentar, saya ini sedang restart ya, HP-nya agak error. Ini hanya yang butuh ramuan saja. Kalau yang sudah bisa baca Quran sendiri, siap membacakan ayat-ayat ruqyah, silakan bisa. Lebih baik bikin sendiri ya. Nah, tapi kalau yang ingin cara praktis, silakan bisa. Ini ramuan ruqyah. Jadi ada madu, kemudian ada batu sauda, kemudian sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Untuk segala macam keluhan yang tidak terdeteksi medis. Misalkan asam lambung menahun, kemudian sering cekcok dengan pasangan, ini insya Allah bisa melembutkan hati suami ya. Bisa dicampurkan ke masakan, terus kemudian bisa dicampurkan ke air minum, ke tehnya atau ke kopi. Ini insya Allah enak sekali kalau dicampurkan teh atau kopi begitu. Madunya tanpa tambahan gula, iya. Ini insya Allah madu murni, ada tambahan habatus sauda dan daun bidara. Begitu ya teman-teman. Nah, yang berminat ini bisa cek di keranjang kuning. Saya hanya sematkan 5 menit saja ya. Nanti setelah itu kita batasi ya teman-teman. Ini stoknya terbatas teman-teman. Ya. Ini hanya kalau saya cek terakhir itu kayaknya sekitar nggak sampai 50-an ya kalau di lemari itu. Jadi terbatas sekali. Ini rebutan ya teman-teman. Ini rebutan. Kalau yang butuh garam itu yang ini. Kalau yang untuk anak bisa teman-teman pakai ini ya. Kalau yang untuk anak ini madu child dream. Seperti itu. Ini hanya 5 menit. Setelah ini kita akan bahas bisnis, bagaimana agar teman-teman bisa melunasi hutang. Ya, sambil kita bahas bisnis ya. Sesekali nanti kita bahas tentang anak dan tentang bisnis. Kalau yang 160-an itu yang kecil ya teman-teman ya, bukan yang besar, ada yang kecil. Jadi ini ada 2 harga. Ini yang besar itu di 267, kalau yang kecil ukuran segini itu di 160-an. Mungkin teman-teman di situ dapat diskon atau berapa? Tiap akun berbeda. Bisa dibayar di rumah ya teman-teman. Jadi begini. Mimpi terbang itu termasuk gangguan, ciri-ciri adanya gangguan. Bagaimana cara agar orang yang hutang mau membayar? Ini yang berat nih, ini berat. Karena kita tidak bisa ngatur orang lain. Tiba-tiba di ruangan bau hangus. Nah, coba di airnya itu nanti dicipratkan ya. Air yang sudah tadi dibacakan dicipratkan. Itu. Dicipratkan di tempat yang bau hangus. Nah, bagaimana cara agar orang yang hutang mau membayar? Jadi, kalau ini berat memang.
Karena memang kita tidak bisa menuntut orang lain, walaupun bisa sih dengan kekuatan doa begitu ya. Kekuatan doa, tapi sama saja ketika misalkan dari sana banyak kesulitan, ya, karena memang paling berat itu memang membayar hutang. Teman-teman, cara pertama, kalau sudah siap memberikan pinjaman kepada orang lain, itu siap-siap saja hilang, ya, siap-siap saja hilang. Betul, dia malah lebih galakan dari kita. Maka yang terpenting jangan memberikan hutang, tetapi kalau bisa kasihkan saja. Misalnya mau pinjam 2 juta, ya, mau pinjam 2 juta, sudah lebih baik teman-teman sedekah berikan misalkan 100.000 gitu. Ini 3 menit lagi ya teman-teman. 3 menit lagi, sebentar lagi akan saya hapus dari keranjang kuning. Ini hanya 3 menit lagi, teman-teman. 3 menit akan kita hapus dari showcase. Bisa COD. Oke, terima kasih banyak. Yang sudah CO nanti kita akan masukkan ke dalam grup khusus ya, grup eksklusif. Yang sudah CO kita masukkan ke dalam grup eksklusif ya. Nanti kita bisa konsultasi bareng begitu ya di grup. Kalau nggak bisa tidur ini ya, ini insya Allah nyaman dipakai, bikin tenang ya. Semakin tenang nanti perasaannya, karena manfaat madu kalau menurut banyak riset medis, itu madu itu banyak sekali manfaatnya. Bisa kemudian membantu mempertahankan imunitas tubuh ya. Manfaat madu itu luar biasa, apalagi ini ada kandungan habatus sauda teman-teman. Madu sudah, garam belum. Ya, nanti bisa ikhtiar dengan garamnya gitu ya. Ini bagi teman-teman yang mau bikin garam sendiri sebenarnya bisa ya. Cuma di sini bedanya adalah kita sudah bacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Oke, kita fokus ke pembahasan ini ya. Fokus ke pembahasan bisnis dulu nih. Bagi teman-teman yang mau jualkan ini juga bisa. Nanti kita masukkan ke dalam grup gimana caranya agar teman-teman bisa menghasilkan 1 juta per hari. Siapa di sini yang mau penghasilan 1 juta per hari dari TikTok? Ya, 1 juta per hari dari TikTok. Ini nanti bisa dipakai. Oh ya, kalau yang nggak ada keranjang, pindah akun satunya. Yang nggak ada keranjang, pindah akun yang satunya. Ketik saja terapi _langit. Pindah akun nggak? Yang ada itu hanya di akun satunya. Nah teman-teman, mumpung yang sudah CO ini nanti bisa dijadikan sampel ya. Yang sudah CO ini bisa dijadikan konten nantinya. Ya, jadikan konten. Karena insya Allah mudah sekali ya, menjual ini mudah. Terus, ya, yang ambil besar siap. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah CO. Dan teman-teman kalau sudah CO ini, sebagian keuntungan nanti akan disalurkan ke pondok pesantren penghafal Al-Quran, di mana santrinya itu kita tampung gratis. Mereka belajar menghafal Quran gratis. Ustadznya kita biayain, pondoknya kita bangun. Jadi insya Allah teman-teman dapat pahala jariah ya. Yang CO dapat pahala jariah nih. Dapat pahala jariah. Karena apa? Sudah secara tidak langsung membantu para santri. Begitu ya. Oke, yang sudah lewat admin boleh. Silakan CO di keranjang kuning. Kalau yang di akun Coach Mufti nggak ada keranjang kuning, pindah ke akun satunya. Yang akun terapi langit. Yang ingin punya penghasilan 1 juta per hari, insya Allah nanti kita akan share ya. Caranya silakan DM dulu. Nah, di TikTok ini banyak cara ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Antara lain bisa teman-teman live rutin. Teman-teman yang penting konsisten, live. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau nggak pede gimana? Tidak harus menunjukkan wajah. Teman-teman nanti bisa mulai masarkan ini gitu ya. Masarkan garam begitu. Terus kemudian ada juga ini yang alhamdulillah laris juga untuk anak gitu ya. Untuk anak berkebutuhan khusus ini ya. Ini bisa untuk yang ini untuk anak. Nah, caranya nanti masuk ke dalam grup dulu, nanti kemudian kita bimbing begitu ya. Nah, teman-teman, saya kemarin menjelaskan tentang active income dan passive income. Mungkin saya ulang ya, karena banyak yang kemudian mungkin belum menyimak, saya ulang. Ada 2 jenis penghasilan,
aktif income dan passive income. Sama nggak grup yang tadi? Grup yang mana? Kalau yang khusus grup bisnis itu bukan grup terapi langit ya. Kalau yang grup bisnis itu bukan grup terapi langit, tetapi ada grup khusus. Adanya yang ada itu grup lunas hutang, teman-teman. Lunas hutang dan grup bisnis. Begitu ya. Silakan teman-teman nanti, kalau yang belum masuk grup bisnisnya, DM. Silakan DM. DM bilang gini, mau masuk grup bisnis, mau masuk grup lunas hutang. Gitu ya. Nah, terus kemudian, caranya teman-teman gini ya. Cara pertama, teman-teman buat tulisan ya, target misalkan Januari 1 Januari 2025 saya atas izin Allah bisa melunasi amanah. Ini tugas pertama nih. Yang belum masuk grup, kalau yang sudah masuk grup mungkin paham ya. Ini yang belum masuk grup silakan siapkan tulisan ya. Saya atas izin Allah. Oke, yang belum paham nanti japri aja gitu ya. Saya atas izin Allah 1 Januari 2025 bisa melunasi amanah tanggungan sejumlah misalkan 100 juta begitu ya. Misalkan 100 juta. Nah, kemudian tanda tangan di bawahnya. Gabung bisnis pelunas hutang, silakan bisa DM ya. Gabung bisnis pelunas hutang. Untuk anak ini ya. Untuk anak nanti aturan pakainya DM saja, kita pandu. Ya, bukan hanya sekedar konsumsi tapi nanti kita pandu dengan terapi, begitu. Nomor saya nanti DM dulu saja, nanti kita share di grup di DM-nya, gitu. Nah, teman-teman targetkan dulu kapan mau bisa lunas hutang. Ini sudah ya, saya hapus dari keranjang kuning. Akan saya hapus dari keranjang kuning. Saya hapus dari keranjang kuning. Nanti kalau yang butuh, kita sematkan lagi. Oke, teman-teman. Nanti siang, silakan teman-teman tulis, ya. Tuliskan di sebuah kertas. Kalau nggak punya hutang, alhamdulillah bersyukur dong. Tapi bukan harus sih, paling tidak kita punya komitmen untuk bisa meningkatkan penghasilan. Jangan jadi orang yang egois ya. Jangan jadi orang yang egois. Orang egois itu gimana? Misal gini, saya alhamdulillah sudah bersyukur dengan penghasilan saya saat ini misalkan 5 juta rupiah. Bersyukur bagus, betul ya, bersyukur itu bagus. Bersyukur dengan penghasilan yang sudah Allah berikan kepada kita, itu bagus. Tetapi kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, contohnya misalkan, untuk kebutuhan alhamdulillah cukup, untuk makan minum cukup, untuk beli sembako, untuk ngisi token pulsa listrik, untuk kuota, untuk sekolah anak, dan seterusnya. Alhamdulillah cukup. Saya sudah merasa cukup. Nah, ini orang yang egois. Gimana biar nggak jadi orang egois? Kita lihat di luaran sana, banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Betul ya? Bahkan mungkin teman-teman mikir gini, lah gimana mau bantu orang? Saya sendiri saja masih butuh uang. Nah, ini lagi-lagi egois, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau bisa ingin mendapatkan penghasilan besar, besarkan dulu diri kita. Ya, besarkan dulu kapasitas kita. Besarkan kapasitas kita, pikirkan orang lain, ya. Saya pengen punya target penghasilan misalkan 100 juta rupiah. Pengen punya target penghasilan 100 juta rupiah. Nah, maka teman-teman, kalau teman-teman hanya butuh 5 juta,